buat saudara. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita akan lihat dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayatnya ke-18. Di ibadah kedua ini saya akan membahas tentang makna penderitaan bagi orang percaya. Makna penderitaan bagi orang percaya. Ya, kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 18. Tadi pagi saya sudah sampaikan kepada jemaat yang hadir di ibadah pertama, supaya kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menyerah, kita jangan mundur, jangan putus asa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, di ibadah yang kedua ini, yang di siang hari ini, saya akan membahas kepada saudara mengenai makna penderitaan bagi orang percaya. Kitab Ibrani, saudara, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Sudah dapat? Kitab Ibrani, pasal yang kedua, ayatnya ke-18. Baik, kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Siap, saudara? Yang siap katakan amin. Ibrani pasal yang kedua ayat 18. 1, 2, dan 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena, maka ia dapat menolong mereka. Cobai. Amin. Berbahagialah mereka mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, tadi pagi saya sudah jelaskan bahwa setiap manusia yang hidup di bumi ini pasti mempunyai persoalan dalam kehidupannya. Termasuk kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun jabatan, pekerjaan, profesi kita, pasti kita mempunyai masalah dalam kehidupan ini. Nah, adanya masalah-masalah, saudaraku, yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, itu bukan untuk menghancurkan kita, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Tuhan izinkan persoalan-persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam Tuhan. Katakan bersama dengan saya, kuat dalam Tuhan. Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita lebih berserah kepada Tuhan. Katakan dengan saya, lebih berserah. Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin dulu. Nah, berbicara masalah atau tantangan dalam hidup ini, tadi pagi saya juga sudah jelaskan. Ya, itu berbicara mengenai padang gurun. Katakan bersama dengan saya, padang gurun. Namanya padang gurun, saudaraku, itu sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tapi ketahuilah, saudaraku, Tuhan izinkan padang gurun itu berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan mau melatih, Tuhan mau mempersiapkan kita untuk satu tujuan yang berasal daripada Dia. Tolong dengar saya baik-baik, saudara. Pencobaan adalah hal-hal yang biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Dalam perjalanan bangsa Israel pun, saudaraku, pada saat itu untuk menuju tanah perjanjian, Alkitab sudah mencatat begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, rintangan, penderitaan yang harus bangsa Israel lalui saat itu untuk bisa mencapai tanah perjanjian. Tanah perjanjian sini melambangkan keberhasilan dalam hidup kita, saudaraku. Tanah perjanjian melambangkan kesuksesan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tanah perjanjian sini melambangkan masa depan yang cerah dalam hidup ini. Tidak akan ada tanah perjanjian tanpa padang gurun. Saya ulangi, tidak akan ada tanah perjanjian, saudara, tanpa padang gurun. Nah, persoalannya ada di sini, saudara. Berapa lama saudara harus tinggal di dalam padang gurun tersebut, itu sangat ditentukan oleh sikap saudara sendiri. Begitu juga dengan saya. Berapa lama saya harus tinggal di dalam padang gurun, itu ditentukan oleh keputusan saya sendiri. Tahukah saudara, keberhasilan kita, kesuksesan kita, itu sangat ditentukan oleh sikap atau keputusan kita sendiri. Sikap kita itu sangat menentukan sekali apakah kita akan dipakai oleh Tuhan ke depannya atau tidak sama sekali. Kalau saudara di tempat ini tidak menjaga yang namanya sikap hati saudara, maka 10 tahun yang akan datang, saudara akan menyesal. Dan kemudian saudara akan berkata gini, aduh kenapa saya seperti ini nih. Kalau seandainya dulu
saya bersikap benar, saya nggak seperti ini nih. Nah makanya saya mau beritahu sama saudara, bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita, itu sangat ditentukan oleh sikap hati kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah kalau saya berbicara sikap saudara di sini, itu bukan hanya sekedar sikap yang dari luar saja yang saya maksudkan. Atau sikap yang kelihatan mata jasmani saja yang saya maksudkan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah sikap yang dari dalam. Sikap hati kita itu sangat menentukan sekali apakah kita akan dipakai oleh Tuhan ke depannya atau tidak sama sekali. Tidak sulit bagi Tuhan kita, saudaraku, sama sekali untuk membuat kita menjadi berhasil. Percayalah saudaraku, tidak sulit sama sekali bagi Allah kita untuk membuat kita menjadi sukses. Tapi tolong dengar saya baik-baik sekali lagi saudaraku. Yang Tuhan kita inginkan, yang Allah kita inginkan adalah proses perjalanan kita dibandingkan dengan hasil yang kita peroleh. Sebab Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih menyukai, lebih mementingkan yang namanya proses dibandingkan dengan hasil. Halo. Nah kalau kita enggak, kita lebih suka yang namanya hasil. Kita paling gak suka yang namanya proses. Nah kita sedang hidup dalam generasi yang seperti demikian saat ini saudaraku. Generasi yang saya sebut dengan generasi sangat pragmatis. Generasi yang lebih menyukai yang namanya hasil tapi tidak suka yang namanya proses. Nah saya mau beritahu sama saudara bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang instan. Semuanya harus melewati yang namanya proses. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, anggaplah itu sebagai proses yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Makanya kitab Ibrani pasalnya kedua 18 yang tadi baru saja kita baca berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah apa saudaraku? Menderita. Karena apa saudara? Pencobaan. Bayangkan saudara, Tuhan aja sendiri menderita karena pencobaan. Karena ia sudah menderita karena pencobaan, Alkitab berkata, maka ia dapat menolong mereka, yaitu saudara dan saya yang dicobai. Inilah letak perbedaan antara Tuhannya kita, saudaraku, dengan Tuhan agama-agama lain. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi seorang hamba. Nanti saudara bisa baca itu dalam Filipi pasalnya kedua ayatnya ke-6, 7, 8. Kata ia adalah Allah tetapi tidak mempertahankan sifat kalahnya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Makanya waktu dia datang ke dunia ini, dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dan mengambil rupa menjadi seorang manusia. Bayangkan saudaraku, dia adalah Allah, dia adalah Raja di atas segala raja. Tapi dia mau mengambil rupa menjadi seorang hamba. Makanya jangan pernah dekati kekristenan kita hanya sebagai agama, saudara. Because Christianity is not religion. Kekristenan bukanlah agama. Yesus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Saya ulangi, kekristenan bukanlah agama. Ya, agama itu adalah upaya dari manusia untuk mencari Allah. Itu agama. Kalau kekristenan enggak, Allahnya sendiri, Tuhan kita sendiri yang turun mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia untuk mencari saudara dan saya. Sampai sini mengerti maksud saya? Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Alkitab berkata dalam Matius pasalnya ke-5 siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya gini, kekhawatiran tidak pernah menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, anggaplah itu sebagai proses yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Saudara yakin kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita? Amin. Saudara tahu arti Immanuel? Immanuel bukan nama toko buku. Immanuel punya pengertian apa, saudara? Tuhan atau Allah beserta dengan kita. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada saudara, tanda Tuhan, tanda Allah menyertai kita itu bukan ada di mana-mana. Tapi tanda Tuhan menyertai kita itu selalu ada di mana?
Ada di mana? Katakan saya, di dalam. Sekali lagi, di dalam. Coba, Efesus 3 ayatnya ke-20. Ya, saya harus ulangi ini buat saudara, supaya saudara semakin semakin mengerti, semakin yakin, saudaraku. Ya, semakin yakin bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, bukan cuma hari Minggu saja Tuhan menyertai kita. Ya. Efesus 3 ayat ke-20, Alkitab berkata gini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari, apa saudara? Kuasa yang bekerja di mana? Di mana sekali lagi? Yang paling keras di mana? Artinya begini saudaraku, bahwa sesungguhnya ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya sekali lagi, bahwa sesungguhnya ada kuasa aktif yang bekerja dari dalam diri kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Enggak peduli saudara sudah menjadi orang Kristen 20 tahun kah? Atau baru 2 hari kah? Atau baru kemarin kah? Pokoknya hari ini saya mau beritahu sama saudara, bahwa sesungguhnya ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, Tuhan izinkan persoalan demi persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita bisa menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita nyatakan keluar. Katakan dengan saya, keluar. Ada sebuah hukum rohani yang ingin saya tunjukkan kepada saudara, bahwa kuasa bagi setiap orang percaya itu selalu bekerja dari dalam, bukan dari luar. Artinya ada kuasa aktif yang bekerja di dalam diri kita. Makanya sekali lagi saudara, Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Sesungguhnya supaya kita bisa menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, saya akan akhiri khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara ada 4 makna penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada 4 makna penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada banyak, ya. Saya tapi cuma mau sampaikan kepada saudara ada 4 makna penderitaan bagi setiap orang percaya. Yang pertama, makna penderitaan yang pertama bagi orang percaya, mari kita lihat di dalam Yeremia pasalnya ke-29. Ayatnya yang ke-11. Kitab Yeremia pasalnya ke-29, ayatnya yang ke-11. Ya, depan sudah ada slide. Alkitab berkata begini, dalam Yeremia pasal 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa saudaraku? Dan bukan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Makna penderitaan yang pertama yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita adalah yang pertama, supaya kita mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Allah memiliki maksud tertentu di dalam kehidupan setiap kita. Allah tidak pernah melakukan apapun dalam kehidupan kita secara asal-asalan. Sekali lagi, Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi makna penderitaan yang pertama bagi setiap orang percaya adalah supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Sejarah telah mencatat, saudaraku, bahwa anak-anak Tuhan yang kalau mau menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk diolah oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakainya secara luar biasa. Thomas Alva Edison, saudaraku, itu anak Tuhan. Tuhan pakai dia untuk menaklukkan kegelapan dengan menemukan lampu pijar, saudaraku. Yang walaupun gagalnya ribuan kali, tetapi dia tidak pernah putus asa. Bahkan saya baca autobiografinya, saudaraku, Thomas Alva Edison ini, usia 4 tahun tidak bisa bicara loh, saudaraku. Sampai umur 12 tahun juga tidak bisa membaca. Bahkan hingga dewasa sulit untuk diajari menulis. Pernah jualan koran, pernah jualan sayuran. Tapi siapa sangka, saudaraku, Tuhan pakai dia akhirnya bisa memegang lebih dari 1000 hak paten. Dahsyat bukan? Temuannya banyak sekali, saudaraku. Ternyata pendidikannya hanyalah SD. Bahkan prestasinya di sekolah sangat buruk. Kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, saudaraku, kalau kita mau mengerti maksud Tuhan dalam hidup ini, ya, saudara tahu arti berhasil nggak sih? Tahu arti kata sukses nggak? Sukses atau berhasil adalah begini, menggenapi rencana Tuhan yang sudah Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, saudara tidak harus menjadi pendeta. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, saudara tidak harus masuk sekolah Alkitab, kecuali panggilan. Menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara tidak harus menjadi full time gereja. Tapi menyerahkan diri kepada Tuhan, yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita harus sejalan dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, itu Thomas Alva Edison, anak Tuhan loh, saudaraku. Ya, Wright Brothers, ya, Wright bersaudara, itu juga anak Tuhan loh ternyata, saudara. Tuhan pakai dia untuk menaklukkan gravitasi bumi dengan membuat pesawat terbang. Yang sampai hari ini temuannya itu sangat memberkati dunia. Mau berhasil? Mau sukses? Mau mengerti maksud Tuhan? Mari kita sama-sama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi, menyerahkan diri kepada Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak kita harus sejalan dengan pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Paham sampai sini? Itu yang pertama. Ya, makna penderitaan pertama di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, makna penderitaan yang kedua, kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Ayatnya ke-6 dan ayatnya ke-7. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ke-6 dan ayatnya ke-7. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 dan ayatnya ke-7. Sudah dapat, saudara? Yuk kita baca sama-sama ya, pelan-pelan ya, supaya kita mengerti maksudnya Tuhan dalam penderitaan. Sudah dapat? Yuk kita baca ya, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang 7, saudara, silakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Makna penderitaan yang kedua yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, yang kedua adalah untuk menguji iman kita.
Katakan dengan saya, menguji iman kita. Iman bukanlah alat tukar untuk menuju tujuan kita. Iman bukanlah alat tukar untuk menuju keinginan kita. Iman juga bukanlah alat tukar untuk menuju kehendak kita. Tapi dalam Ibrani pasalnya ke-11 ayatnya pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan alat tukar untuk menuju tujuan kita. Iman itu adalah percaya bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ketika kita yakin saudaraku dan percaya bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, kita tidak perlu mengejar yang namanya mujizat. Kita tidak perlu mengejar yang namanya kesembuhan. Kita tidak perlu mengejar yang namanya kemuliaan. Saya harus hati-hati nih. Karena sang sumber itu sesungguhnya ada di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus sesungguhnya ada dalam kehidupan kita, saudaraku, maka produknya cuma satu, yaitu kasih karunia. Katakan dengan saya, kasih karunia. Apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia? Saya menarik definisi pengertian dari kasih karunia adalah gini. Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Itu kasih karunia. Nah, dengar saya baik-baik saudara. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain adalah kasih karunia. Setan sudah coba copy paste semua mujizat yang pernah Yesus lakukan. Setan sudah coba copy paste bisa buat orang menjadi sembuh. Kedukun orang bisa sembuh. Setan juga sudah copy paste buat orang menjadi kaya. Orang diberkati. Ke Gunung Kawi orang bisa kaya. Setan sudah coba copy paste semua mujizat yang pernah Yesus lakukan. Tapi setan gagal melakukan copy paste, yaitu kasih karunia. Setan tidak bisa lakukan yang namanya kasih karunia. Dia gagal melakukan perkenanan Tuhan. Dia gagal melakukan yang namanya kasih karunia. Jadi Tuhan izinkan permasalahan itu datang dalam kehidupan kita. Sesungguhnya untuk menguji iman kita. Emas itu semakin murni saudaraku kalau ada di dalam peleburan api. Yang punya emas. Iman semakin murni kalau ada di dalam persoalan. Paham sampai di sini saudaraku? Paham sampai di sini? Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Makna penderitaan yang ketiga. Yuk lihat, Ayub 42 saudaraku. Kitab Ayub pasalnya ke-42. Ayatnya ke-5 dan ayatnya ke-6. Kitab Ayub sebelum kitab Mazmur pasalnya ke-42. Ayatnya ke-5 dan ayatnya ke-6. Saudara diberkati siang ini? Amin. Tangkap ya saudara ya. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tapi ada makna di balik penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Maka tadi di ibadah pertama juga saya sudah jelaskan bahwa tujuan kita ikut Yesus itu harus benar. Ya, jangan punya motivasi yang salah ikut Tuhan. Mujizat, berkat, kesehatan yang lain itu bukan merupakan fokus utama kita ikut Yesus. Itu semuanya merupakan bonus.
Tahu bonus, saudara? Tahu bonus? Namanya bonus itu bukan tujuan utama, saudara. Itu cuma hadiah. Tujuan utama kita adalah apa? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, kata Alkitab, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin? Makanya harus punya mentalitas yang tepat sebagai orang percaya. Mengerti sampai sini maksud saya? Saudara, waktu saya sekolah Alkitab, saya nggak tahu, saya pernah kesaksian belum sama saudara, saya pernah ceritakan belum kisah ini. Waktu saya masih menjadi sekolah Alkitab, ya, kami ini kalau sekolah Alkitab, saudara, tiap minggu tuh dikasih pelayanan ke gereja-gereja. Waktu itu saya dapat pelayanan di daerah Jawa Timur, saudaraku. Ya, waktu saya menjadi mahasiswa sekolah Alkitab saat itu, saya rasa ingin tahu saya tuh besar sekali, saudaraku. Nah, satu kali seperti hari Minggu seperti ini, Pak, lagi kebaktian, saya tanya sama jemaat saya jadi aser. Ya, saya sambut jemaat yang datang, saya langsung salamin. Shalom. Ya, ada ibu-ibu datang. Shalom ibu, selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya tanya, kenapa sih jadi orang Kristen? Saya tanyanya begini, Bu, maafkan saya Bu, kenapa sih ibu datang ke gereja hari Minggu? Mau tahu jawabannya ibu itu apa? Jawabannya bilang begini, iya Pak, supaya toko saya laku, katanya. Wow. Oh, itu toh tujuan orang datang ke gereja tiap hari Minggu. Saya antar tempat duduk, ibu silahkan duduk, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya ke depan pintu lagi. Ada seorang wanita datang, saya sambut, karena ini di daerah Jawa Timur, saya panggil dia Mbak. Shalom Mbak, selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mbak, boleh tanya dong Mbak, kenapa sih Mbak hari Minggu datang ke gereja? Mau tahu jawabannya? Jawabannya bilang begini, iya nih Om, udah kepala 3 nih, belum laku-laku. Oh, itu toh tujuan orang datang ke gereja. Silakan duduk Mbak. Saya datang lagi ke pintu. Saya sambut jemaat yang hadir. Ada seorang bapak-bapak datang. Shalom Pak, selamat hari Minggu. Pak, mau tanya Pak, kenapa sih Bapak tiap hari Minggu datang ke gereja? Mau tahu jawabannya? Iya nih, 2 bulan yang lalu kena PHK katanya. Oh, itu toh tujuan orang-orang datang ke gereja hari Minggu. Nah, suatu kali saya pergi ke Gunung Kawi, saudaraku. Tahukah saudara sebuah gunung namanya Gunung Kawi di Indonesia ini? Itu ada di daerah Jawa Timur. Waktu itu saya pelayanan di Malang, saya sama ketua kaum mudanya ke Gunung Kawi. Itu kalau nggak salah naik motor, sepeda motor ke Gunung Kawi sekitar 2 jam, saudara, kalau nggak salah. Nah, saya lakukan survei pertanyaan yang sama di Gunung Kawi seperti pertanyaan saya di gereja. Ada seorang ibu-ibu datang ke Gunung Kawi, saya tanya, ibu maafkan saya, ibu kenapa sih datang ke tempat ini? Mau tahu jawaban ibu tadi? Jawabannya exactly sama persis ketika saya datang atau bertanya di dalam gereja. Kenapa Bu datang ke Gunung Kawi? Jawabannya begini, iya supaya toko saya laku katanya. Sekali lagi, mujizat, berkat, kesembuhan, dan yang lain. Itu bukan merupakan fokus utama kita ikut Yesus. Maafkan saya, kalau saudara punya motivasi cuma mau cari yang enak-enaknya saja ikut Yesus, maafkan saya saudara, saudara salah alamat. Jangan ikut Yesus. Kenapa? Maka saudara akan kecewa. Maksudnya begini, ikut Yesus begini saudara, kita masuk, saudara dan saya masuk di dalam masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita keluar menjadi umat-umat lebih daripada pemenang. Itu tujuan kita ikut Yesus. Amin? Amin? Makanya tadi Pastor Mesias bilang gitu tuh. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 apa? You will receive power. Haleluya. When Holy Spirit comes to you. Kamu akan menerima kuasa. Jikalau apa saudaraku? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi apa? Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bukan cuma sekedar berbahasa roh. Saya harus hati-hati sampaikan kepada saudara ini, supaya saudara tidak salah tangkap. Yes, Alkitab berkata gini, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Yerusalem, terus seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berarti saudaraku, Tuhan izinkan persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengangkat kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yang setuju saya katakan amin. Tahukah saudara, kata saksi itu diambil dari bahasa aslinya, punya pengertian begini. The witnesses bahasa Inggrisnya. Ya, makanya ada kata apa? Martir. Nah, saudara dan saya ini adalah martirnya Allah.
Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk berjihad hari ini. No, bukan itu. Tapi maksud saya adalah gini. Kita harus hidup buat dia. Yang rela memberikan nyawanya buat menebus dosa saudara dan saya. Pak, Bu, mengapa orang di luar sana belum mau bertobat? Karena kita tidak pernah membagikan kuasa itu. Kita tidak pernah membagikan pengaruh itu buat mereka. Kita terlalu eksklusif jadi orang Kristen, saudaraku. Kita nikmati itu kuasa itu sendiri. Bagus kalau bisa menikmati. Ini sadar aja juga belum tahu kok ada kuasa dalam diri kita. Tugas kita adalah apa? Membagikan kuasa itu. Membagikan pengaruh itu buat orang lain. Paham sampai sini? Paham sampai sini, saudaraku? Ya. Pak, Bu, dulu saya berpikir bersaksi itu cuma membuka mulut, terus mengeluarkan suara. Sekarang enggak. Bersaksi yang sesungguhnya adalah memindahkan kuasa, memindahkan pengaruh yang ada di dalam diri kita buat orang lain. Yes. Masih ada bangku-bangku kosong. Tugas saudara dan saya bawa jiwa buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Zaman sekarang bawa jiwa jangan berkhotbah, saudaraku. Ditolak, saudaraku. Biar orang lain bisa melihat Yesus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa orang di luar sana belum mau bertobat? Dia bilang gini, katanya orang Kristen. Tapi kok hidupnya masih sama aja sih? Masih kompromi sih? Makanya maafkan saya, saudara. Saya adalah tipe hamba Tuhan yang lebih mementingkan karakter dibandingkan segalanya. Ya, kalau pengetahuan kita bisa belajarlah sendiri itu, saudara. Udah cukuplah kita sekolah. Ya, tapi yang jauh lebih penting itu adalah karakter. Maafkan saya, saudaraku. Karakter tidak ada hubungannya dengan karunia. Ada orang punya karunia begini, saudara. Tapi maafkan saya, karakternya begini. Nggak jadi berkat, yang ada jadi batu sandungan. Maafkan saya, makanya saya bilang begini. Mau sehebat apapun hamba Tuhan itu khotbah di mimbar. Tapi kalau tidak bisa memimpin keluarganya, maafkan saya, belum ada apa-apanya. Ya, karakter tidak ada hubungan dengan karunia. Karunia itu adalah gift, pemberian. Tapi karakter adalah usaha kita. Makanya tujuan utama kita ikut Yesus apa sih, saudara? Karakter kita menyerupai gambar dan rupa Bapa. Makanya kita panggil Bapa supaya apa? Makanya ada sebuah ungkapan, like father, like son. Kita akan menjadi sama dengan seperti yang kita sembah. Itu perjuangan, saudara, nggak gampang. Makanya saudara kalau mau lihat karakter seorang hamba Tuhan, lihatlah ketika dia sedang berkhotbah. Kalau dia khotbahnya, saudara-saudara kita harus, nah itu ketahuan karakternya. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang, saudara-saudara kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Wah, kalau saudara dengar saya khotbah kayak gitu, saudara bisa tidur itu, saudara. Udah teriak-teriak begini aja, saudara masih ada yang ngantuk gitu loh. Ya, jadi tujuan utama kita ikut Yesus adalah karakter kita menyerupai gambar dan rupa Kristus. Amin. Mau jadi berkat? Mau jadi saksi? Ayo kita berjuang sama-sama. Ya, kita naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam hidup ini. Makanya Tuhan bawa kita terbang terus, saudaraku, sampai kita mencapai level yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yuk, makna penderitaan yang ketiga, saudara, Ayub pasal yang ke-42, ayatnya ke-5 dan ayatnya ke-6. Kita baca deh. Ini penting banget, saudaraku. Ya. Dunia tidak semakin menjanjikan kebaikan kok dalam hari-hari ini, saudaraku. Ya. Kalau kita punya karakter bagus, saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Yuk, ayat 42, ayat 5 dan 6 sudah dapat di depan ada slide. Yuk kita baca ya. 2, 3. Hanya dari ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku, amin,
Jadi makna penderitaan yang ketiga, Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam kehidupan kita untuk memperkaya pengalaman rohani kita. Ayub adalah tokoh dalam Alkitab yang sungguh-sungguh saleh hidupnya, saudaraku. Dia adalah orang yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Intinya Ayub adalah orang yang sempurna dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Tapi Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Ayub, saudaraku, untuk memperkaya pengalaman rohaninya. Dengar saudara, kita tidak didewasakan oleh sekolah formal. Tapi kita didewasakan oleh sekolah kehidupan, yaitu pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan mendewasakan karakter kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Nah, kecenderungan manusia, saudaraku, kita kadangkala mengukur seseorang dari sekolah formalnya saja. Jangan pernah ukur orang dari sekolah formalnya saja. Ini orang lulusan S1, S2, S3, S lilin, atau S campur, atau S apa, saudara. Tapi bagi saya, saudaraku, ada sekolah yang lebih luar biasa daripada sekolah formal, yaitu sekolah kehidupan. Sebab kita akan menemukan jati diri kita pada saat kita bergaul bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tidak anti sekolah kok. Saya sekolah, saya sekolah sampai pasca sarjana. Saya ambil S2 teologi saya. Saya pun sekolah, saudaraku. Tapi saya mengerti bahwa sesungguhnya ada sekolah yang lebih luar biasa dari sekolah formal, yaitu sekolah kehidupan. Untuk apa tantangan Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita? Sekolah kehidupan. Coba saya mau tanya sama saudara. Saudara mau menjadi orang Kristen yang panjang sabar. Saudara cari tuh university di Jakarta, di Indonesia. University X, fakultas panjang sabar. Adakah? Saudara mau menjadi orang Kristen yang lemah lembut. Lemah lembut sama lemah gemulai beda. Beda itu beda. Nah, saudara mau menjadi orang yang lemah lembut. Saudara cari University Y, fakultas lemah lembut. Ada? Saudara mau menjadi orang yang rendah hati. Saudara cari University Z, fakultas rendah hati. Ada? Tapi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang panjang sabar, lemah lembut, rendah hati, lewat proses kehidupan yang bisa kita temukan ketika kita masuk dalam sekolah kehidupan. Ketika kita bergaul bersama dengan Tuhan. Paham? Yang terakhir, yang keempat. Habis ini kita selesai. Biasa jemaat kalau disebutnya selesai, senang dia. Wah, selesai juga. Enggak, sini enggak ada, saudara. Di luar sana banyak. Di sini enggak ada. Sini antusias, jemaat. Yo, yang keempat, Yeremia pasalnya ke-9, ayatnya ke-23 dan 24. Kitab Yeremia pasalnya ke-9, ayat ke-23 dan 24. Yeremia pasalnya ke-9, saudara, ayat ke-23 dan 24. Sudah dapat? Judul perikopnya apa, saudara? Haleluya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saudara, kita harus mengenal Tuhan kita ya. Kekristenan bukan katanya. Ya, makanya saya setuju banget tuh. Bapak Basuki Cahayapurnama waktu Paskah pegawai negeri sipil. Kata sambutannya, saya setuju banget. Dia berkata begini, saudara. Banyak, hari-hari ini banyak orang beragama. Tapi tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Setuju. Nah, kita harus beda, saudara. Kekristenan bukan agama. Sekali lagi ya. Jangan dekati kekristenan kita sebagai agama. Because Christianity is not religion. Bukan agama. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ayo kita baca 23, 24 sama-sama. 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena. Janganlah orang kuat bermegah karena. Janganlah orang kaya bermegah karena. Ayat ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan.
Makna penderitaan yang keempat dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan persoalan dalam kehidupan kita. Yang keempat, untuk mengikis kesombongan kita. Tahukah saudara, kesombonganlah yang mendorong iblis untuk berbuat jahat. Tahukah saudara, kesombonganlah yang mendorong iblis untuk mengangkat dirinya lebih daripada Allah. Alkitab mencatat pemberontakan pertama itu berakar dari kesombongan. Ujian, pencobaan, tantangan, rintangan, penderitaan, kadangkala Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita untuk mengikis kesombongan kita. Ujian dan pencobaan kadangkala bisa membuat kita menjadi orang-orang percaya yang lebih rendah hati. Jangan sombong ya. Ya. Kalau saudara sedang dibawa Tuhan dalam level tinggi dalam hidup saudara, baik itu karir, pelayanan atau apa, mari kita sama-sama jaga hati, jangan sombong. Saya tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian, sebuah cerita. Suatu kali saya melayani di sebuah gereja, saya tidak sebutkan di mana. Saya bertemu dengan seorang pengerja di gereja tersebut. Dia kasih saya kartu nama. Dia bilang gini, Pak Pendeta, ini kartu nama saya. Saya baca kartu namanya, Pak, Bu. Gelarnya ada 5. Profesor, doktor, namanya, MD, MSc, PhD. Wow, ini orang pintar. Ya, dia bilang, Pak, saya seorang dokter spesialisasi paru-paru, Pak. Oh iya, Pak Dokter, udah profesor, udah ngajar 10 tahun lebih. Oh iya, Om, rambutnya sudah memutih. Pak Pendeta, katanya dia, dulu saya orangnya sombong, katanya. Saya baru pertama kali ketemu sama orang yang ngaku sombong dirinya. Saya dulu sombong, Pak, katanya. Saya ini adalah seorang dokter spesialisasi paru-paru, Pak. Tapi saya sendiri penyakit paru-paru, katanya. Udah almarhum sekarang, saudara. Udah almarhum. Kalau nggak saya dari rayon 1D itu kalau nggak salah, saudara. Ya, saya dengar saya sedih. Iya. Dia kalau ketemu saya, dia baik sekali sama saya. Dia waktu saya khotbahkan hal ini tentang kesombongan. Saya pikir saya sudah dapat gelar, 5 gelar itu, Pak. Saya sudah mengerti semuanya di dunia ini. Tapi ketika Tuhan izinkan saya sakit paru-paru itu. Dia guru besar loh di UI, saudara. Dia itu buka praktek di Rumah Sakit Persahabatan di Romangun. Itu rumah sakit ini tuh, saudara, untuk paru-paru. Nah, dia kepala dokter situ, khusus paru-paru. Saya pikir saya sudah tahu semua isi dunia ini, Pak. Dengan melihat gelar saya seperti ini panjangnya. Tapi ketika Tuhan izinkan saya sakit paru-paru itu, saya baru tahu, Pak Pendeta, katanya. Sambil matanya berkaca-kaca, saya baru tahu ternyata saya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kadangkala, saudara, Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam kehidupan kita untuk mengikis kesombongan kita. Ada orang yang berkata punya mobil tertentu, punya Toyota Alphard. Itu udah segalanya. Jangan sombong dulu, maaf yang punya Toyota Alphard. Itu di bandara banyak jadi taksi. Iya. Yang punya mobil Mercedes-Benz juga, wah, udah merasa gimana. Jangan sombong dulu. Itu di hotel-hotel bintang 5, parkir kok tuh Silverbird atau apalah itu. White Horse. Dibuat jadi taksi juga. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Ya, Lucifer itu jatuh karena kesombongan. Alkitab mencatat pemberontakan pertama itu berakar dari kesombongan. Ada 4 makna penderitaan yang sudah saya sampaikan kepada saudara.
Tuhan izinkan persoalan-persoalan itu datang dalam kehidupan kita yang pertama. Supaya kita mengerti maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tanya sama Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Saya akan bilang sama Bapak atau Ibu yang tanya sama saya, Pak, Bu, pulang. Menangislah di hadapan Tuhan. Sampai Bapak atau Ibu mendapati jawabannya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup Bapak atau Ibu. Maksud saya gini, jangan tanya sama hamba Tuhan. Jangan tanya sama orang lain. Ya, saya juga tidak akan ngurusin, saya aja lagi sibuk kok cari kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ngapain saya ngurusin orang lain? Artinya sekali lagi jangan salah paham. Setiap kita punya tanggung jawab untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau saudara bertanya sama saya, bagaimana cara untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya? Ada satu kata dalam Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu berdoalah di dalam. Berdoalah di dalam. Pada saat kita berdoa dalam roh, saudaraku, sesungguhnya kita sedang mengizinkan Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Pada saat kita berdoa dalam roh, sesungguhnya kita sedang mengizinkan Roh Kudus membantu kita, menolong kita, mengerti pikirannya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kitab Yesaya pasal 55 ayat ke-9 bilang apa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalan Tuhan dari jalan-jalan kita. Itu udah beda banget, saudara, jalannya Tuhan sama jalannya kita. Itu udah beda. Makanya kalau berdoa yang sesungguhnya kita bukan sedang paksa Tuhan. Doa yang sesungguhnya kita sedang mencocokkan jalan kita tuh. Itu udah beda banget. Seperti tingginya langit dari bumi. Udah jauh bedanya. Nah, pada saat kita berdoa, kita sedang cocokkan itu. Kita sedang samakan. Kita sedang selaraskan keinginan kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan seperti kita bawa list, saudaraku, proposal. Kita kasih ke Tuhan. Tuhan, ini tanda tangan Tuhan. Udah pasti ini yang bagus Tuhan. Ini yang pasti yang the best. Enggak, doa bukan kayak begitu. Kita sedang menyamakan kok keinginan kehendak kita dengan keinginan kehendaknya Tuhan. Yang kedua, makna penderitaan kedua untuk menguji iman kita. Iman semakin murni kalau ada dalam peleburan api. Iman semakin murni kalau ada dalam masalah. Tadi pagi saya sudah jelaskan, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, jangan pernah tukarkan Yesus dengan hal yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan mentang-mentang bintang 2 jenderal, kau jual Yesusmu. Capek deh. Yang ketiga, makna penderitaan yang ketiga untuk memperkaya pengalaman rohani kita. Amin. Ada sekolah yang lebih luar biasa daripada sekolah formal dalam hidup ini, yaitu sekolah kehidupan, bergaul karib bersama dengan Tuhan. Makanya Henok, ada namanya Henok sini? Ada pernyataan begini di Alkitab tentang Henok. Ya, bahasa Inggrisnya begini, he walks with God. Rindukah saudara berjalan bersama dengan Allah dalam kehidupan saudara? Ketika kita berjalan bersama dengan Allah dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, hal-hal yang belum pernah kita lihat dengan mata, belum pernah kita dengar dengan telinga, bahkan belum pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan izinkan penderitaan sesungguhnya untuk memperkaya pengalaman rohani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk mengikis kesombongan kita. Amin. Sombong juga ada sombong rohani loh, saudara, zaman sekarang. Makanya saya paling gak suka tuh titip-titip doa. Paling gak suka, saudaraku. Jangan pernah titip hidupmu kepada pendoa-pendoa. Yes. Saya paling gak suka tuh, Pak Pendeta doakan rumah. Ayo Bu, lebih baik kita doa sekarang aja Bu. Tolong doakan ya, tolong. Ayo kita doakan ya. Enggak, lebih baik langsung berdoa sekarang. Ya, jangan suka titip hidup saudara kepada orang lain. Kadang-kala kita kan pakai kedekatan orang kepada Tuhan untuk menitip hidup kita. Enggak, mau sampai kapan saudara levelnya di bawah terus? Kanak-kanak terus kekristenan saudara. Kuasa itu sudah Tuhan taruh kok dalam kehidupan kita. Tapi kitanya sendiri yang enggak mengerti, kita cuek akan kuasa itu. Ya, hari ini saya memberitahu kuasa itu ada dalam hidup setiap kita. Amin. The power is in you. The power is inside of us. Ada di dalam kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
ambil waktu saudara datang kepada Tuhan siang hari ini. Mungkin saudara datang dengan sebuah pergumulan dalam hidup saudara. Sepertinya sudah tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lagi dalam kehidupan ini.